kenapa tertarik memilih film horor? Oke, yang mana dulu nih? Kata kenapa tertarik memilih film horor dan pesan apa sih dari film ini yang pengen disampaikan kepada masyarakat atau penonton? Oke, yang aku lihat dari film ini sebenarnya aku tuh awalnya kenapa aku masuk di Hearst Production, aku belum ngelihat dari filmnya awalnya, aku ngelihat dari orang-orang yang ada di dalamnya. Nah, ketika aku lihat teman-teman di sini memang benar-benar pengen berkarya untuk perfilman Indonesia, terus mereka udah mencoba beberapa karya dan aku lihat benar-benar passion untuk industri film dan benar-benar pengen membuat yang terbaik, pengen sama-sama belajar. Di situ awalnya kenapa alasannya aku ada di Hearst Production. Berapa lama sih memutuskan untuk sebenarnya aku ada beberapa film juga sebelum ini yang aku ikut invest. Nah, tapi kalau untuk invest di PH-nya memang belum banyak. Ini salah satunya yang aku bisa bilang salah satunya yang pertama lah. Jadi aku ada beberapa, biasanya kan kalau invest emang nggak suka banyak-banyak kalau masih belajar ya. Jadi kalau masih belajar biasanya aku cobain dulu atau apa dulu. Nah, tapi karena diskusi sama Bro Fadi ini kayaknya kemarin tuh cukup nyambung. Bro, ya udah kalau Bro sama-sama pengen bikin, ayo kita ngobrol gitu. Akhirnya pas ketemu, aku lihat ada track record untuk bikin filmnya, terus aku lihat juga Kuncen ini judulnya menarik banget. Nah, pas aku lihat judulnya, ya udah Bro, bismillah aku ikut di PH Hearst Production. Kenapa alasan memilih film Kuncen? Karena Kuncen ini kan genrenya horor. Terus kemudian bagaimana juga Kak Atta melihat industri perfilman di Indonesia saat ini? Apakah adanya pergeseran dari sebelumnya kan Kak Atta content creator, YouTuber, sekarang merambah menjadi seorang produser. Nah, bagaimana Kak Atta melihat? Kalau ditanya begitu, mungkin aku bukan orang yang benar-benar udah jago banget di perfilman. Jadi kadang-kadang aku sangat berhati-hati membuat statement kalau perfilman arahnya dari horor ke sini, dari sini ke horor. Aku mungkin bukan orang yang tepat. Aku di sini dengan hati yang terdalam karena senang aja lihat film-film Indonesia semakin maju, semakin keren-keren. Terus banyak DOP, kru film, terus director, scriptwriter, para produser yang benar-benar passion di industri ini. Itulah alasannya kenapa aku bilang yuklah aku ikut sama-sama belajar sama bro-bro yang ada di samping ini, dan juga ada Bu Hera juga dan teman-teman di Hearst Production untuk bareng-bareng yuk kita bikin karya. Nah, kalau soal Kuncen, tadi ada pertanyaannya kenapa Kuncen, aku itu masuknya di PH-nya bukan di filmnya. Jadi kalau di PH-nya aku ikutlah bertanggung jawab bukan hanya di film Kuncen tapi di film-film berikutnya. Jadi dengan rasa yang ingin belajar, aku lihat film Kuncen ini awal yang baik karena filmnya seru, Gen Z, terus filmnya juga anak muda gitu ya. Dan aku lihat banyak hal-hal menarik lah di film ini gitu. Apalagi pas aku lihat cast-castnya tuh yang lagi in banget sekarang, terus teman-teman pedal juga ternyata. Jadi iya lagi semuanya lagi ya sepaket semuanya teman-teman pedal, jadi kayak udah yuk bismillah kita berkarya bareng. Mungkin perbedaannya apa Kak? Perbedaannya Kak Atta di layar nih kan biasanya Kak Atta juga di depan layar, sekarang memilih di belakang layar, mungkin apa perbedaannya dan kesulitannya gitu? Oke. Perbedaannya pasti banyak ya, kalau dibilang banyak, tapi ini mungkin aku mulainya dari gini. Kalau kita di depan layar, kita fokus bagaimana kita menampilkan sesuatu yang terbaik dari kita di depan layar. Contohnya misalnya penampilannya harus bagus, cara bicaranya bagus, apa yang kita bikin bagus, melakukan yang terbaik. Nah, kalau di belakang layar, selain melakukan yang terbaik, kita ada PR lagi nih. Kalau aku udah jadi produser, kita ikut gimana cara memilih director yang bagus nanti ke depannya, gimana cara memilih scriptwriter yang bagus, gimana juga caranya nyari investor, ataupun bagaimana dealing sama brand. Ini yang mungkin aku sudah lakukan juga di talent agency-ku ataupun di perusahaan sosial mediaku. Tapi karena aku lihat dari semua karya yang dibikin, film itu adalah salah satu puncak dari sebuah karya. Dari karya musik, karya sosmed, karya apapun itu, puncaknya itu menurutku film itu salah satu puncaknya karena semuanya ada di dalamnya.
elemen-elemennya ada elemen musik, elemen gambar, elemen foto, video, grading, terus acting, segala macamnya lah. Nah di sini sebagai aku yang ilmunya ya, kalau aku selalu ngerasa setiap ketemu orang ilmunya masih kosong. Jadi ketika ketemu orang aku pengen belajar, ketika ngeliat industri ini aku ingin belajar. Karena di sebelum ini aku ada nyoba juga di Garuda di Dadaku yang akan tayangnya baru tahun depan. Itu animasi. Nah di animasi nyoba di sana, di film horor aku nyoba bersama Harsh Production, salah satunya Kuncen. Bukan hanya Kuncen, nanti ada banyak lagi ya film-film kedepannya yang Harsh Production ini udah dalam planning, yang mungkin kedepannya kita bisa sama-sama menggodok juga apa yang harus kita bikin, siapa yang harus kita pilih dan lain-lain. Tapi karena sekarang ini waktu aku masuk Kuncen udah hadir, aku yakin ini salah satu karya pertama kita yang semoga diterima sama masyarakat Indonesia dan bisa menghibur dan bisa juga memberi teman di saat Sabtu Minggu ataupun jalan-jalan pas weekdays, weekend sama orang kesayangan, sama keluarga ataupun sama teman-teman. Fadi, Kak Fadi mungkin boleh diceritain ini sedikit bagaimana background akhirnya tercetuslah film Kuncen ini, dan bisa diceritakan juga dong relasi pedal yang Kak Fadi dan Kak Atta sehingga tercetusnya proyek Kuncen ini. Awalnya kalau misalnya untuk Kuncen sendiri ini kan ide dasarnya semuanya dari Mas Jose ya, Mas Jose ngedirect dan Mas Jose juga yang bikin skripnya. Dan ketika dibawa ke Harsh kita ngeliat kayak iya juga ya, kayak banyak film-film horor yang semuanya berhubungan sama hantunya lah, iblisnya lah, atau apanya gitu ya. Tapi ketika kita ngeliat dari judulnya kayak, ini seseorang yang memiliki tugas mulia, tapi kadang suka dilupakan. Nah akhirnya kayak, ini judulnya udah bagus banget. Akhirnya ketika baca skripnya, oh iya, film yang kayak gini tuh belum pernah ada. Yang mana problemnya adalah anak-anak Gen Z ini, anak-anak kota ini datang ke suatu daerah, tapi mereka dengan gaya kotanya untuk menyelesaikan masalah di daerah tersebut. Jadi nggak ikut ngeblend, nggak yang ceritanya ikut di situ. Nah ini kan yang ada relatable dengan anak-anak zaman sekarang yang kadang-kadang suka lupa ya kan, Blue Moon dan segala macamnya. Itulah awal ceritanya. Nah kalau temen pedal, ketemu Atta juga di pedal ya, sampai sekarang kita udah berapa kali main pedal, terus partneran juga di pedal, terus juga kompetisi juga. Atta juga punya geng pedal, gue juga jadi atletnya juga di situ. Tapi nggak, terus akhirnya ternyata awal muasalnya pedal kenapa? Karena Rahul nih sebenarnya. Jadi dia udah bilang bahwa di tahun 2022 ini pedal akan berkembang dan akan menjadi olahraga yang mendunia. Dia bilang, masa sih, ya kita cobain pedal. Nah awal muasal sebelum para selebriti dan KOL main, Rahul tuh udah ngajakin kita kes Kuncen dari tahun 2023 awal. Main 2 kali, terus kayak oke, gue gak suka karena sakit pinggang gitu. Nah 2024-nya makin serius, oh kayaknya emang seru ya main pedal gitu kan. Dan ternyata anak-anak Kuncen, kayak pas aku bilang, ke Davina, ke Fonzi, ke semuanya, Mika, coba deh kalian seriusin olahraga ini. Ini olahraga yang akan seru banget untuk berkomunitas dan segala macamnya. Dan ternyata ketika mereka udah pada main, Atta main, semua main, dan sekarang akhirnya hampir semua selebriti ikutan main juga kan. Dan untuk kita tuh kayak pedal tuh akhirnya bisa jadi sarana kita untuk berpromosi juga sih sebenarnya, karena banyak orang-orang di sana yang memang suka kok sama film horor gitu, apalagi suka sama talent-talent kita ya gitu. Talent-talent kita tuh sebenarnya main pedal karena kita mau bonding time-nya gimana nih caranya, karena 5 orang susah ya. Kalau di perfilman kan biasa film main karakter 2, ini ensemble 5 orang. Nah gimana nih, kita ajakin main pedal aja sehat, terus mereka juga fun gitu kan, endorphins, ternyata pada suka gitu semuanya. Kita tuh setiap habis reading kita main pedal, sebelum reading kita main pedal, jadi mulainya dari sana. Terus udah gitu sekarang yang lucunya lagi adalah pada jago-jago. Dulu main pedal kayak 1 kali pukul hilang bola, pegel ngambil. Sekarang tuh kayak Davina udah berapa kali tuh juara di setiap kompetisi. Fonzi, Mika, Atta, ya gue baru dikit kalau gue kan jarang, lebih banyak ngajarin orang dibanding itu pertandingan kalau gue. Abang-abangannya kalau dia. Nah makanya kenapa salah satu konten kita juga Davina Kuncennya pedal gitu. Bang Atta kan waktu trailer bisnis dengan kehadirannya Atta di dalam post production itu akan seperti apa sih? Apakah juga
emang karena akan menggunakan kekuatan media sosial dari si Atta atau memang akan seperti apa gitu loh. Mungkin kalau Ya lihat Kuncen kan karena kalau kita kan sekarang udah berpartneran ya, kita udah equal semuanya gitu. Jadi apapun yang kita punya ya kita kerahkan semuanya. Baik Rahul, Atta, aku, Hira, Nevi, semuanya kita akan all out di semua karya kita sih. Itu aja sih Pak. Bang Atta, Mungkin Bang Atta Bang, sedikit berkaitan dengan pedal tadi. Yang ini bentar boleh? Nah. Bang Atta kan waktu trailer kemarin mau ngajak Kak Aurel sama Amina nonton, mungkin mau ngajak keluarga besar juga nggak sih nonton Kuncen nantinya ke depannya? Nanti ada beberapa sih yang datang ya, yang bisa hari ini nanti udah kita undang. Nanti ya, selain istriku, mungkin ada anakku, ada Gen Halilintar juga yang support yang datang. Ya alhamdulillah lah banyak dukungan, walaupun ada yang suka film horor, ada yang enggak juga ya kan. Cuman takut ya? Iya takut. Tapi Dan tapi biasa. iya yang pasti istriku tuh suka banget film horor gitu. Jadi yang aku bilang sesuai yang waktu itu aku bilang, istriku tuh hampir udah 3 bulan atau 4 bulan hampir setiap Sabtu Minggu pasti nonton film horor. Jadi ke bawah nih anakku tuh, "Ma, aku mau ikut film horor ini segala macam." Apalagi kayak kadang-kadang di sekolahnya ada acara apa yang kesperan apa, dia seneng gitu. Jadi kayak oh mungkin dia pengen jadi aktor suatu hari nanti. Ya aku sebagai ayah kan support gitu ya. Siapa tahu dia mau main di film horor, aku nggak tahu juga ya. "Pak, aku mau jadi zombie," kemarin ngomongnya gitu. "Pak, aku mau jadi zombie." "Ah, jadi zombie," aku bilang. Mungkin dia nggak tahu idenya tuh dari mana, apa dari mamanya atau dari mana ya. Aku seneng aja lah, mungkin nanti di horor ini aku bisa jadi wadah juga untuk berkarya bareng orang-orang terdekat, bareng teman-teman. Ya intinya ini suatu hal yang positif, nggak selalu soal oke, masuk sini supaya dapat duit omset sekian nggak kayak gitu. Awalnya lebih kayak oke bro, ayo kita berkarya bareng, apa yang gue bisa lakuin bareng, ayo kita begini gitu sih. Jadi ketika aku lihat Kuncen, terus filmnya juga dari Pak Jose Purnomo yang dari dulu tuh kita pasti nonton ya di TV tuh, Cahaya Langkung pasti nonton gitu ya. Waktu kita masih SD, masih SMP, nonton film Cahaya Langkung ada di depan mall dulu kan, masih zamannya tuh bioskop di depan mall masuk gitu. ke TV Habis itu masuk ke TV. Ya oke, Mas Jose Purnomo terus aku kenal udah dari lama juga. Aku lihat oke, mungkin insya Allah ini akan jadi karya yang keren, dan aku pikir ini akan jadi sesuatu yang jadi nggak ada title ya, director new media atau apa. bukan direkturnya Mas Jose.